Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tama kembali lagi dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup lagi baik. Kali ini tepatnya malam Jumat ini, channel Ada Apa Gerangan mempunyai segmen baru bernama STMJ, singkatan dari segmen Tamu Malam Jumat, yang bekerja sama dengan channel Osram menghadirkan narasumber untuk bercerita secara langsung pengalaman horor yang pernah dialaminya. Yang belum tahu channel Osram, teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk melihat cerita-cerita misteri lain yang disajikan di sana. Dan pada episode perdana STMJ kali ini, ada Pak Tatang di Sumedang yang akan bercerita pengalamannya selama menjadi supir taksi offline di malam hari. Oke, sebelum kita menuju ke ruang tamunya tamu kita awali dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menonton tayangan ini ataupun setelahnya. Berdoa selesai, dan silahkan menikmati sajian STMJ malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada, semoga kalian yang sedang mendengarkan atau menonton video kali ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan dalam segala urusan-urusannya. Seperti yang sudah Mas Tama jelaskan di awal, bahwa YouTube channel Osram bersama Ada Apa Gerangan tergabung dalam segmen STMJ, yaitu segmen Tamu Malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat kita selalu mengundang narasumber yang memiliki pengalaman mistis. Nah, cerita perdana kali ini ada pengalaman dari Pak Tatang yang profesinya sebagai supir taksi offline di salah satu stasiun di Bandung. Assalamualaikum Pak Tatang, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama ini ada dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Nah, menurut kabar salah satu teman saya Pak, Bapak ini memiliki pengalaman, beberapa kali pengalaman mistis ketika narik penumpang di malam hari. Apakah memang profesi Pak Tatang memang sering keluar malam Pak, untuk jadi taksi offline ini? Kebetulan Bapak kan menunggu kedatangan kereta dari timur, kereta ekonomi. Itu datangnya memang malam. Jadwal kedatangan ke stasiun tersebut itu malam, jam 12 malam, jam 1 malam, jam setengah 3 malam, jam 4 pagi. Ya memang jadwalnya. Jadwalnya itu, ya otomatis Bapak kan harus nunggu di situ gitu kan. Ya menawarkan lah barangkali ada yang mau menggunakan jasa transportasi dari Bapak. Ya, gitu. betul. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak beberapa pengalaman yang pernah dialami nih selama menjadi supir taksi offline. Bisa, insya Allah. Nah, mudah-mudahan Bapak masih ingat nih dalam berceritanya. Tapi masih ingat dalam gambaran karena memang Bapak yang mengalami sendiri, bukan dari cerita orang. Jadi Bapak pasti mengingat itu walaupun terjadinya beberapa tahun yang lalu, sampai 3 tahun yang lalu lah. Nah, ini pengalaman yang pernah yang Bapak alami terjadi waktu itu, biasa nunggu kereta di kedatangan dari arah timur dari Purwokerto. Nunggu penumpang, ya turunlah penumpang gitu banyak gitu. Yang terakhir agak lama ada ibu-ibu di situ teh, udah ada barang. Saya juga nggak tahu datangnya dari mana itu ibu teh kan. Jadi udah ada di lobi gitu kan, udah ada di lobi bawa barang banyak lah. Saya rasa itu nggak mungkin bisa dibawa sama orang tua seperti itu. Seorang diri lagi ya, sama Bapak ditawarin dan dia mau minta diantar ke arah Bandung Selatan ya, Ciganitri lah.
Cigan Fitri ke salah satu komplek di sana. Ke Cigan Fitri, ya adu tawar jadilah kesepakatan harga gitu kan. Ya biasa, Bapak enjoy aja narik angkut, bantu ke mobil, barang sebanyak itu bawa barang. Umurnya Pak mungkin sekitar berapa tuh ibu-ibu itu? Di atas 70 lah. Di atas 70 tahun gitu. 70 tahun udah disanggul gitu kan gitu ya, rapih lah kayak itu. Bawa ke ya Bapak udah jadi kesepakatan berangkat ke sana ya. Di jalan nggak ada apa-apa, cuma Bapak heran kok Ibu bawa barang dari sana sendiri kok bisa tadi diantar katanya sama cucu ke stasiun. Oh gitu ya. Ibu sekarang ini udah ada yang mau jemput, udah di sana ada mobil kan, kata Ibu nggak bisa masuk katanya kan, nggak bisa masuk. Ya udah nanti dibantuin lah sama Bapak. Dia juga menyuruh saya nanti Bapak turunin ya barang-barang, bantuin. Ya, iya dah, emang itu udah kewajiban Bapak kan. Udah kewajiban Bapak. Ya akhirnya singkat cerita jalan lah, nyampe di tempat yang dia tuju. Ya Bapak nurunin barang, semuanya nurunin barang. Ya yang jadi keanehannya di sini tuh yang menurut Bapak aneh. Bapak kan sudah nurunin barang kan, berarti mobil kan maju sedikit untuk arah parkir, balik lagi. Iya. Balik arah lagi gitu. Nah, selama Bapak parkirin juga nggak lama, paling juga 2 menitan lah, 2 menit udah balik. Dia keadaan suasana jalan sepi, malum 1:30 malam. Iya, betul. Malam sepi. Keadaan lingkungan juga. Lingkungan sepi, nggak ada orang. Tapi ya agak terang-terang lampu dari rumah lah ya. Gitu, terang. Pas si ibu turun itu kok jadi udah nggak ada si ibunya. Oh, pas Bapak lewat lagi. Bapak lewat lagi tuh, sejarak 1 menit gitu tuh nggak ada si ibu tuh, nggak ada. Yang jemputnya mana lagi? Dan kalau menurut Bapak aneh itu, barang sebanyak itu kalaupun dijemput biasanya 2 motor atau dengan orang. Tapi ini kok sekilas aja nggak ada. Dan dilihat gangnya juga nggak ada si ibunya. Ya Bapak turun berpikir kemana si ibu itu gitu, turun sebentar kemana ya nggak tahu deh, agak merinding ya. Itu waktu itu Pak sempat bayar, memang asli bayar, mungkin gimana? Bayar sebelum Bapak sesudah beres nurunin barang, Bapak mau parkir mobil itu bayar dulu si ibu. Ya, bayar dulu si ibu ya, Bapak muter parkir arah. Nah itu dalam waktu sekejap menurut Bapak mah itu mah. Si ibu jadi nggak ada gitu, nggak ada, hilang. Kalaupun dijemput, kalaupun jalan barang itu segitu banyaknya, mana mungkin bisa secepat itu gitu. Nah di situ menurut Bapak mah aneh ya berarti ya? Iya betul. Mungkin dalam waktu gitu, jangka 2 menit lah. Iya. Orang tua ya. Orang tua bawa sendiri, bawa barang banyak, yang jemputnya juga nggak kelihatan. Tiba-tiba itu barang nggak ada, si ibu nggak ada. Ya. Bapak lah waktu itu berpikir positif aja lah, berpikir positif, ya langsung aja jalan. Ya. Nyampe di pangkalan lagi cerita sama teman-teman, ya mungkin itu yang dinamakan makhluk astral kayaknya gitu. Ya memang menurut logika Bapak juga seperti itu, karena tidak, walaupun segimana sehatnya orang itu nggak akan bisa ngangkat barang dalam waktu 1 menit. Ya 1 orang. Ya, 1 orang. Ada yang cerita kedua juga ini dari keisengan mereka, keisengan masuk akal ya. Makhluk astral menurut Bapak iseng itu. Ya kejadiannya juga udah beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kondisi mobil Bapak laik, sehat. Namanya juga untuk jasa transportasi harus memberikan kepuasan ke penumpang. Ya, apalagi kan di malam hari gitu kan, jadi kendala juga kan, repot ke Bapaknya ya, juga. Betul. Nah, kebetulan ada penumpang dengan seorang anak pulang dari pesantren. Ibu-ibu, bapak-bapak itu mah, bapak-bapak sama anak laki-laki. Dia minta diantar, ini ke daerah Raja Mandala, yang arahnya mau ke tempat pembuangan sampah itulah. Ya, pusat pembuangan sampah ke situ. Ya udah kesepakatan harga, jalan langsung Bapak jalan lancar sekitar jam 12 malam itu. Ya. Jam 12 malam dari stasiun tuh.
lancar di perjalanan, nggak ada apa-apa sampai belokan mau ke dari Raja Mandala kan belok gitu kan, belok kanan. Dari situ masih lancar, tahunya sekitar 1 kilo dari situ mobil tuh terasa ada seperti yang naik di mobil tuh berat aja pokoknya posisinya dead gitu kan, mobil tuh berat. Padahal ya jalanan mudun turun gitu. Turun jalanan juga agak turun. Dan penumpang pun cuma 3 orang. Cuma penumpang 3 orang. Ya anak barang juga cuma kantas sedikit lah. Ya, kalaupun memang jadi berat seperti itu ya awal dari stasiun aja tuh. Ya betul, ya, betul. Rasanya itu mah pas nyampe situ berat. Bingung Bapak. Ya Bapak biasa aja lah jalan sebisanya, yang penting bisa mengantarkan penumpang sampai ke tujuan. Ya, gitu kan. Nah, ya udah. Si penumpang juga nggak cerita apa-apa waktu itu mah, nggak cerita apa-apa, si penumpang juga diam aja gitu. Nah, ininya, ya udah sampai ke rumah, ke tempat tujuan, dia malah menawarkan nginep ke Bapak. Aneh nggak biasanya gitu lah. Ada penumpang yang ada penumpang langsung nawarin jangan dulu pulang Pak. Nah, udah aja Bapak nginep dulu di sini, nanti agak siang atau sholat sudah subuh Bapak bolehlah ke sana. Ya Bapak nggak bertanya ada apa emangnya, dia jawab nggak ada apa-apa, cuma Bapak bagusnya kan malam-malam begini bisa ada apa-apa, mending tidur aja di sini atau istirahat dulu di sini biar nanti kan udah banyak kendaraan mah tenang. Ya Bapak juga nggak enak untuk menolak, tapi karena Bapak memang waktu itu ada janji langganan Bapak yang minta dijemput jam 3 pagi. Jadi kan kalau nginep kan nggak memungkinkan, nggak bisa jemput gitu. Ya Bapak lah aja jalan. Nah dari situ juga tetap mobil berat mobil itu dari rumah penumpang itu berat, masuk ke jalan itu berat aja pokoknya, masuk gigi 2, 3 tuh udah nggak bisa aja, berat kayak bawa berapa tonan lah itu mobilnya. Padahal sendiri. Padahal ya Bapak sendiri, ya, Bapak sendiri, pulang sendiri, mobil lancar, lampu memang jalan gitu. Terus ya biasa enak gitu kan, ada 3 km dari situ kan ada belokan agak nanjak. Tahu-tahu mobil berhenti sendiri. Mati gitu Pak? Mati total itu, mati total. Waduh, gimana lah kebayang jam 1:30 malam. Pasti tegang ya, kan? Sendiri kondisi sepi jalanan kan, secara manusiawi pasti tegang kan, apa gelap, ada pohon ceringin yang mau ke jalan gitu, mobil di bawah itu persis. Aduh, bingung dah bawahnya ya, sebisa-bisa untuk memperbaiki. Dan ini mah mati total. Jadi mati total, klakson juga nggak bisa nyala. Oh gitu. Apalagi starter nggak bisa. Ya lampu udah mati semua. Jadi kayak nggak ada kelistrikan gitu. Nggak ada kelistrikan, kayak yang kabel aki putus gitu kan. Kabel papit putus. Bapak condong curiga ke situ. Tapi aja diam dulu. Wah udah keringat dingin tuh. Kondisi malam sendiri. Turun supaya barangkali ada orang lah meminta bantu karena ada temen takut. Ya ada perjalanan 5 menitan begitu, wah kebayang 5 menit terasa agak lama ya ini jadinya. Waduh, ya coba gitu. Ya udah Bapak udah berpikir apa yang takutnya itu, takut ada kejahatan, ada begal, ada apa. Ini Bapak aja, ini pasti ada kejanggalan aneh nih masuk. Makhluk lain dalam berpikir Bapak sempat berpikir itu. Terus ya berdoalah sebisa-bisanya, sambil oprak-oprak kabel gitu, barangkali ada yang putus ya mobil itu. Tetap nggak ada. Ya udah sedikit agak stres nih Bapak sudah begitu. Tahu-taunya alhamdulillah dari pertolongan Tuhan Allah ada mobil yang mau ke pasar rombongan gitu, mobil lewat Dolak. Dari sana udah terang deh, kelaksonin mobil Bapak kan ngehalangin jalan. Oh di tengah-tengah jalan. Ya, agak tengah, jadi minimal kan agak ngehalangin mereka lah kalau itu. Nah, jalan. Udah berhenti deh, Pak ada apa? Layan naon cenah gitu teh. Ayeuna ya duka cinta ini mati sendiri, tahu-tahu. Ya, hati-hati Pak, daerah sini memang suka begini katanya. Untung atuh. Sok udah Pak ditungguin Pak, dinyalain disorot ku lampu kena mobil.
Tapi sudah sorotan lampu ke mobil ke situ teh, klakson pertama jual bunyi aja. Oh gitu. Jual bunyi, ini starter loncat, aman. Akhirnya nyala. Nyala lagi lancar. Jadi Bapak juga nggak sempat lihat kabel aki putus enggaknya. Udah tahu-tahu langsung nyala gitu apa. Di starter mudah, lampu nyala-nyala, enak, suara mesin enak gitu kan kelihatannya. Ya alhamdulillah Bapaknya. Langsung saya jalan di sini. Terima kasih ke yang nungguin itu. Ya dia jalan sendiri duluan, tapi Bapak juga udah ngerasa tenang kan, udah jalan nyampe ke Bandung dengan lancar, alhamdulillah, ke Pangkalan lagi untuk menunggu penumpang berikutnya. Nah Bapak berpikir ngobrol lagi di Pangkalan, gitu. Wah maneh senang di Jailan, gitu kan, di Jailan. Oh itu mungkinnya jahilnya makhluk-makhluk itu menegangkan, saya pikir gitu kan, bener menegangkan. Yang melanjutkan cerita yang ketiga nih dari pengalaman Bapak sendiri. Ini mah menurut Bapak mah penampakan ke diri Bapak sendiri. Jadi nampakin Pak? Nampakin lah, karena menurut Bapak menampilkan walaupun hanya sekilas juga. Itu nampakin gitu. Ya ceritanya awalnya biasa kan, Bapak nganterin penumpang ke daerah Cigonewah Hilir lah, hampir dekat Cipatik. Cigonewah Hilir sana. Cigonewah ya. Cigonewah Hilir. Penumpangnya sendirian waktu itu. Kondisi mobil bagus dan Bapak bawa Brio lah waktu itu. Bawa Brio. Nyampe ke sana dari jam 1 malam, nyampe ke Cigonewah ada perjalanan agak jauh 1 jam. Berarti dari sana Bapak jam 2. Jam 2 balik lagi sendirian. Balik sendirian. Jalan kan nggak begitu bagus, banyak lubang, jelek, jadi nggak bisa kenceng mobil. Gitu. Ya udah agak di situ ada pembuangan sampah masyarakat, agak bau lah, agak bau. Terus di pinggirnya apa tuh jalan tol, betul. Kan di situ tuh jalan tol. Suasana agak gelap, itu mah memang nggak ada penerangan. Bapak jalan, lagi jalan pelan gitu, tahu-taunya ada orang berdiri putih, melayang, terbang, mobil otomatis berhenti, dah takut nabrak. Ya bentuknya seperti angsa, lewat agak pelan, ada rambutnya gitu. Bapak juga agak serem, nggak tahu itu udah mukanya melihat Bapak, panjang gitu, panjang rambutnya tertutup ini, tapi suaranya suara angsa, suara angsa gitu, terbang langsung ke jalan tol, sekilat putih itu terbang mikir ini. Itu menurut Bapak mah penampakan. Masalahnya Bapak dari situ 2 hari sakit, terasa sakit, badan tuh terasa sakit, rasa nggak enak aja, badan tuh nggak enak. Ya itu menurut pengalaman Bapak mah ya, dari cerita itu satu keanehan dari makhluk. Betul. Kedua keisengannya, masalah seperti itu, dan penampakannya seperti itu. Karena memang mungkin karena Pak Tatang ini kegiatannya malam hari. Jadi itu kan biasa kita kenal aktivitas makhluk halus seperti itu kan memang banyak di malam hari, dan kebetulan selalu sepi Pak ya Bapak. Kalau jalan itu pasti selalu sepi karena menunggu penumpang itu kan sekitar pokoknya waktu orang tidur lah. Orang tidur nggak ada aktivitas, pasti otomatis dimanapun jalan pasti sepi. Iya betul. Sepi gitu itu tuh. Apalagi kan ke arah kampung-kampung lah udah sepi banget gitu. Jadi sebenarnya penampakannya tuh nggak, menurut Bapak tuh nggak lama-lama, mereka itu hanya sekilas lah, paling terjadi 1 menit juga udah terlalu lama. Tapi ketakutannya itu. Tapi yang ketakutannya yang langsung trauma itu. Nah, kalau dikasih agak lama mah mungkin udah pingsan. Iya betul. Jadi sekilas gitu. Jadi kalau menurut Bapak cerita yang sampai ketemu ngobrol lama dalam waktu itu rasanya nggak masuk akal. Iya. Tapi kalau seperti itu sekilas akal, karena di situ udah ada orang diam baju putih sekilas mau nyebrang itu ke ini, bari sambil terbang. Wah itu mah terbang kayak angsa. Pek suaranya juga ketawa, cuma kedengaran Bapak suara angsa. Kan ada rambutnya. Iya. Ada rambutnya, nyebrang ke tempat gelap, ketawal gitu. Nah, udah dari situ Bapak
langsung jalan lagi. Nah, itu mah nggak cerita saya ke ini mah. Udah bapak soalnya waktu itu langsung pulang ke rumah. Langsung karena panik. Rada panik ya, rada agak terbawa halusinasi, masih serem gitu. Iya. Langsung pulang. Besoknya juga badan nggak enak, ya 2 hari nggak jalan bapak waktu itu. Karena badan sakit-sakit gitu, rasanya gitu. Nah mungkin buat sobat ada apa gerangan, mungkin banyak juga Pak teman-teman kita yang sering beraktivitas atau bekerja di malam hari sampai subuh. Mungkin Pak Tatang nih mempunyai tips-tips buat teman-teman ada apa gerangan. Apa sih Pak, kalau menurut Bapak gimana caranya seorang yang beraktivitas di malam hari biar mungkin merasa tenang itu mungkin Pak Tatang punya tips-tips lah. Baiklah. Ya kita punya itikad aja ya, kita tuh positif thinking aja, kita berusaha untuk menafkahi keluarga, mau siang malam, yang jelaskan mencari rezeki yang barokah, yang halal gitu kan. Nah juga kita jangan merasa terlalu takut dalam hal makhluk-makhluk seperti itu. Kita punya yakin atau percaya diri bahwa kita itu lebih mulia dari mereka. Ya, yang jelas kita juga jangan menantang, jangan takabur, jangan ini, ya berjalanlah seperti biasanya. Insya Allah akan melindungi kepada orang-orang yang sifatnya berjuang ya demi keluarga, menafkahi walaupun malam tengah malam itu. Ikhlas aja, insya Allah ada pertolongan Allah dari untuk kehidupan kita. Nah, itulah pesan dari Bapak. Jadi orang atau rekan-rekan yang seperti Bapak yang beraktivitas pagi, malam, siang, lanjutkanlah. Jangan merasa terhalangi dengan hal-hal yang negatif, khususnya berbau mistis. Jangan takut, kita yakin aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur segalanya, karena kita lebih mulia dari mereka. Terima kasih Pak Tatang untuk menyempatkan diri bercerita di ada apa gerangan untuk teman-teman yang lain. Semoga kisah Pak Tatang ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman yang lain juga. Sama-sama. Mudah-mudahan juga cerita Bapak ini jadi bermanfaat. Mohon aja bermanfaat buat rekan-rekan semua. Semangat lah ya. Semangat ya. Meskipun kondisi seperti ini, terus bekerja pun misalnya di malam hari mungkin tetap jangan takut mungkin Pak. Pesannya seperti itu. Nah, itulah sobat ada apa gerangan, kisah dari salah satu supir taksi offline yang memang biasa beraktivitas di malam hari. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Tatang sudah mau bercerita di sama-sama segmen tamu malam Jumat perdana ini. Semoga kisah Pak Tatang ini bisa bermanfaat buat teman-teman ada apa gerangan dimanapun berada. Amin. Nah, jangan lupa sobat ada apa gerangan dimanapun berada untuk subscribe, share, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk YouTube channel ada apa gerangan dan YouTube channel Osram agar channel kami semakin berkembang. Terima kasih Pak Tatang dan Mas Yuda. Demikian teman-teman sajian STMJ malam Jumat kali ini. Semoga dapat menghibur dan menemani kalian di malam yang sesunyi ini. Aku sendiri tiada yang menemani. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan episode perdana dari segmen terbaru kami STMJ, segmen tamu malam Jumat, yang akan tayang setiap malam Jumat di channel Ada Apa Gerangan. Baiklah, sampai di sini saya Tama menemani teman-teman malam ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lewatkan episode selanjutnya. Silahkan subscribe dan share ke teman-teman yang lain ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.